akan menjelaskan materi tentang pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya, yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Manfaat dari pusat pertanggungjawaban yang pertama adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang bersangkutan untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi terbentuknya goal congruence, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, serta sebagai alat pengendalian anggaran. Keterkaitan pusat pertanggungjawaban dengan sistem pengendalian. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat, dan jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan ke bawahan untuk melaksanakan. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran jalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pemimpinnya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama sekali. 2. Pusat biaya. Pusat biaya yang sebagian besar pemasukannya mempunyai hubungan yang jelas dengan pengeluarannya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. 3. Pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengaku kepada pengukuran unit, memasukkan dan keluarkan dari pusat laba yang bersangkutan. 4. Pusat investasi. Pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja kepemimpinan dinilai dari prestasinya memanfaatkan aset perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta pengelolaan aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Dari selanjutnya yaitu pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi yang biasanya meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajemen unit-unit pendukung. Nah, pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Biasanya terdapat dua permasalahan dalam pengendalian dalam pusat administrasi, yaitu kesulitan dalam pengukuran output, yang kedua ketidakselarasan dalam cita-cita. Nah, penyusunan anggaran pusat administrasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian yang membahas biaya pokok dan suatu pusat administrasi atau pendukung tersebut termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis, ditambah biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk keputusan manajemen yang tidak diperlukan. Terus yang bagian kedua yang membahas aktivitas kebijakan dan pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dan tujuan biaya dan estimasi
biaya, dan setiap tujuan. Yang terakhir yaitu bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Sekian. Penelitian dan pusat pengembangan. Pada pusat penelitian adalah sebuah metode yang bisa menentukan sebuah pemikiran krisis. Penelitian ini juga memberikan definisi dan redefinisi terhadap sebuah masalah. Pengembangan adalah suatu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu kaidah atau teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan teknologi yang telah ada. Penelitian dan pengembangan adalah suatu kegiatan yang memiliki kepentingan komersial dalam keterkaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Fieldback atau pengembangan ini sangat berperan penting dalam menjadi indikator kemajuan di suatu negara. Adapun biaya penelitian dan pengembangan itu sendiri bukan merupakan dari aktiva tak terwujud, tetapi menghasilkan pengembangan suatu yang harus dipatenkan atau diberi hak cipta, seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, dan hasil sastra. Adapun pengembangan dan penelitian ini memiliki dua kesulitan dalam akuntansi untuk pengeluaran, meliputi mengidentifikasikan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas, proyek, atau pencapaian tertentu. Yang kedua, menentukan besarnya manfaat di masa depan serta lamanya manfaat tersebut. Yang selanjutnya, identifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan, meliputi yang pertama, bahan, peralatan, dan fasilitas yang dicatat langsung sebagai beban, kecuali jika pos itu memiliki kegunaan alternatif di masa depan. Yang kedua, personil, meliputi gaji, upah, dan biaya yang berhubungan dengan personil yang terlibat harus dibebankan ketika terjadi. Yang ketiga, aktivitas tak terwujud yang dibeli, yang dicatat secara langsung sebagai beban. Yang keempat, jasa kontrak, biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan pelaporan penelitian dan pengembangan perusahaan harus dibebankan ketika terjadi. Yang kelima, biaya tak langsung, alokasi yang tepat atas biaya tak langsung dalam biaya penelitian dan pengembangan, kecuali biaya administrasi dan umum. Yang selanjutnya yaitu sasaran utama program penelitian dan pengembangan. Ada 4, yaitu meliputi meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, mengembangkan produk baru agar dapat bertahan hidup dan berkembang dalam dunia industri modern. Yang ketiga, meningkatkan metode produksi. Yang keempat, merencanakan bidang usaha dan bisnis baru bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam kegiatannya meliputi kegiatan pengembangan harus berseimbang. Yang kedua, mengestimasikan biaya. Yang ketiga, mengestimasikan pendapatan dan menganggarkan penelitian yang terpilih sebagai kapital atau dikapitalisasikan. Yang selanjutnya yaitu
langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Antara lain, yang pertama penelitian dan pengumpulan data, meliputi tahap analisis kebutuhan, studi literatur, riset skala kecil. Yang selanjutnya perencanaan penelitian. Dalam perencanaan penelitian ini merumuskan tujuan penelitian, mengestimasi hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian, merumuskan kualifikasi peneliti, dan bentuk partisipasi dalam penelitian. Selanjutnya, pengembangan desain meliputi tahap membuat produk yang dikembangkan, menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama penelitian, menentukan tahap-tahap pengujian desain di lapangan. Kemudian, uji coba lapangan awal meliputi melakukan pengujian awal terhadap desain produk. Pengujian bersifat terbatas. Selanjutnya, merevisi hasil uji coba. Yang berikutnya uji coba lapangan, kemudian revisi hasil ujian lapangan, lalu uji kelayakan, revisi produk akhir, dan diseminasi dan implementasi produk. Adapun kelebihan dan kekurangan penelitian pengembangan antara lain, kelebihan meliputi mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai validasi tingkat tinggi. Yang selanjutnya selalu mendorong proses inovasi yang tiada henti, sehingga diharapkan akan ditemukan produk sesuai dengan tuntutan kekinian. Kemudian pengembangan penghubung antara penelitian dengan yang bersifat teoritas dengan penelitian yang bersifat praktis. Kekurangan penelitian dan pengembangan antara lain memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, tidak mampu digeneralisasikan secara utuh. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pusat pemasaran. Pusat pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang terdapat dua jenis aktivitas yang berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengandalian yang berbeda satu sama lain. Aktivitas tersebut terbagi dua, antara lain yang pertama aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan juga aktivitas yang terkait fungsi dan penagihan piutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi tersebut serupa dengan pusat beban di pabrik. Yang kedua, ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja, periklanan, dan juga promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengandalian manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.